Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Faridatul Husna. Saya dari kelas 4F jurusan Perbankan Syariah. Di sini saya akan ingin melengkapi tugas dari mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer yang di mana dosen pengampunya yaitu Bapak Irwanto SHIMA, dan di sini saya akan sedikit mempresentasikan materi dari kelompok 4, yaitu yang membahas tentang kartu kredit dan problematikanya. Baik, yang pertama yaitu landasan hukum penggunaan kartu kredit dalam tinjauan hukum Islam. Dipandang dari sudut syariat, maka dalam penggunaan kartu kredit ini telah terjadi tolong-menolong yang diperbolehkan di mana pemegang kartu tertolong dalam hal kebutuhan pembayaran dengan uang tunai pada satu sisi, dan di sisi lain pedagang juga tertolong. Dan hal ini disebabkan karena adanya barangnya terjual yang pembayarannya dilakukan oleh perusahaan penerbit kartu kredit, tetapi sedangkan perusahaan penerbit atau perbankan menerima komisi atau jasa yang dilakukan. Secara prinsip, kartu kredit tersebut dibolehkan oleh syariat Islam selama dalam prakteknya tidak bertransaksi dengan sistem riba, yaitu yang memberlakukan ketentuan bunga bila pelunasan hutang kepada penjamin lewat jauh tempo pembayaran. Selanjutnya yaitu prosedur dan mekanisme penggunaan kartu kredit dalam transaksi keuangan Islam. Dalam penggunaan kartu kredit, pembayaran dilakukan oleh perusahaan penerbit kartu kredit untuk kemudian diadakan penagihan dalam jangka waktu tertentu kepada pemegang kartu kredit yang mempunyai saldo minimal dalam rekeningnya. Dan adapun ketentuan dan batasan dalam penggunaan charge card atau yang biasa disebut dengan kartu kredit, yaitu yang pertama, tidak boleh menimbulkan riba, dan yang kedua, tidak digunakan untuk transaksi objek yang haram atau maksiat. Yang ketiga, tidak mendorong israf atau pengeluaran yang berlebihan. Dan yang keempat, tidak mengakibatkan utang yang tidak pernah lunas. Dan yang terakhir, pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya. Dan adapun akad yang dapat dipergunakan untuk syariah charge card atau kartu kredit syariah, yaitu yang pertama untuk transaksi pemegang kartu kredit, dan yang kedua untuk transaksi pengambilan uang tunai digunakan akad al-qard wal ijarah. Dalam sistem manajemen operasional perbankan syariah, maka terkait dengan penggunaan kartu kredit harus melalui beberapa tahapan dan bentuk-bentuk perjanjian yang ada di dalamnya. Yaitu yang pertama, al-ariyah atau perjanjian kredit, yaitu maksudnya adalah perjanjian dengan kartu kredit merupakan suatu pembelian yang dilakukan terhadap suatu barang atau jasa yang pembayarannya harga atau jasa tersebut dilakukan berangsur-angsur atau dibayar secara bertahap dengan jangka waktu tertentu. Dan yang kedua yaitu al-wakalah atau perjanjian pemberian kuasa, yaitu yang mana maksudnya adalah adanya penyerahan, pendelegasian, dan atau pemberian mandate. Dan yang ketiga yaitu al-kafalah atau perjanjian penanggungan, yaitu maksudnya adalah suatu bentuk jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Prosedur atau mekanisme penggunaan kartu kredit banyak ditinjau dari beberapa segi, baik dari pihak pemegang dan hubungan antara pihak berkaitan dengan pemegang kartu kredit juga mempunyai aturan dan batasan yang harus dijalani oleh pihak pemegang. Yaitu yang pertama, pemegang kartu mengadakan perjanjian dengan penerbit kartu kredit, lalu penerbit kartu kredit menerbitkan kartu kredit atas nama pemegang kartu yang selanjutnya. Pemegang kartu kredit dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Dan yang kedua, pemegang kartu kredit mengadakan perjanjian jual beli dengan pedagang.
Yang ketiga yaitu pedagang menagih pembayaran kepada penerbit kartu kredit, dan penerbit kartu mengadakan pembayaran terlebih dahulu atas utang pemegang kartu kredit. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu pada waktu yang ditentukan perusahaan penerbit kartu kredit dapat melakukan penagihan kepada pemegang kartu kredit. Dan adapun perbedaan dari kalangan ulama tentang haram dan halalnya tentang penggunaan kartu kredit, yaitu yang pertama, hukumnya boleh dan halal. Dan menurut para ulama menganggap bahwa transaksi itu sah dan diperbolehkan, namun komitmennya batal. Maksudnya adalah apabila pihak nasabah yakin bahwa ia akan mampu menjaga diri untuk tidak terjerumus ke dalam konsekuensi menanggung akibat tersebut, karena syarat tidak sahnya pada dasarnya menurut kacamata syariat Islam sudah batal dengan sendirinya. Dalam syarat ini justru harus dilakukan demi kepentingan umum dan kebaikan bersama. Kedua yaitu ada yang berpendapat hukumnya tidak boleh dan haram. Dalam kajian dari para ulama yang berpedoman bahwa transaksi dengan kartu kredit adalah haram dan tidak boleh berasal dari kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah. Mereka membantah dalil yang digunakan oleh ulama yang memperbolehkan, yakni tentang hadis Barirah, bahwa kias itu adalah kias dengan alasan berbeda. Karena dalam kasus Barirah, syarat tersebut mampu dibatalkan oleh Aisyah dengan alasan dianggap bertentangan dengan ajaran syariat Islam. Kejadian itu terjadi ketika syariat Islam betul-betul masih menjadi panutan dan pedoman yang paling utama. Tidak akan mungkin dapat dibandingkan dengan syarat berbau riba, sekulerisme yang didasari atas pemisahan agama dengan negara. Para ulama ini membantah kias dengan transaksi pemakaian listrik dan telepon yang telah dikaitkan dengan diperbolehkannya penggunaan kartu kredit. Karena fasilitas ini amatlah dibutuhkan dan kemaslahatannya kehidupan umat manusia tergantung padanya. Sementara kartu kredit memiliki bobot vitalitas yang lebih rendah dari itu. Orang-orang itu bisa saja hidup secara wajar atau cukup wajar tanpa menggunakan kartu-kartu itu. Tetapi orang-orang tidak akan bisa hidup wajar tanpa menggunakan fasilitas listrik dan telepon. Dalam realita berkaitan dengan penggunaan kartu kredit telah menimbulkan perdebatan dan perbedaan pendapat ulama serta menimbulkan masalah yuridis baik dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Terima kasih, sekian sedikit penjelasan dari saya tentang materi kelompok 4, yaitu yang membahas tentang kartu kredit dan problematikanya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.